Majelis Hakim dalam vonisnya mempertimbangkan bagaimana kejujuran ataupun peran daripada Pak Dodi, Ibu Linda, Samsul Ma'arif, bahkan Pak Kasranto juga yang sedari awal jujur bagaimana katanya dia mau menjual ini dengan PD-nya karena dia sudah mengetahui bahwa itu adalah barang jenderal. Bahkan sampai dengan penjual paling yang langsung kepada Alex Bonpis, yaitu Pak Janto dan Nasir. Dia kan juga menyampaikan dalam ketika menjadi saksi Pak Dodi. Saya kan bertanya pada saat itu, kenapa Anda sebagai polisi menjual? Karena saya tahu ini barang Pak Teddy, seorang jenderal bintang 2, jadi tidak mungkin ditangkap. Kan katanya perbuatan terdakwa telah merusak nama baik institusi kepolisian Republik Indonesia. 5. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. 6. Terdakwa menyangkal dan dari perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan. 7. Perbuatan terdakwa sebagai Kapolda telah mengkhianati perintah Presiden dalam penegakan hukum dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. 8. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika. Hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. 2. Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati. Jaksa menuntut pidana mati itu karena jaksa 1, dia adalah wakil negara. Kedua, mewakili korban, mewakili masyarakat. Ketika mewakili negara, kondisi Indonesia itu dalam keadaan darurat narkoba. Sehingga kalau kita lihat Mbak, LP itu 70% isinya narkotika. Nah, dalam hal seperti ini, maka jaksa melihat perkembangan dinamika putusan yang kemarin Pak Kapolsek 17, Bu Linda 18, Pak AKP Dodi 20, jaksa sudah menitikberatkan pada sebagai aktor berarti lebih berat, yaitu adalah pidana mati. Jadi sudah tepat. Pidana mati. Tepat sekali, karena sekarang negara darurat. Kalau nanti dia terbukti misalnya saja terlibat dan dialah yang memerintahkan agar supaya bawahannya itu menjual narkoba dan sebagainya, yang itu bagian daripada barang bukti, saya kira itu termasuk kategori yang berat begitu. Tapi sebaliknya, kalau misalnya itu bukan karena perintahnya dan bukan karena perintahnya, keterlibatannya dalam proses yang dilakukan oleh bawahannya itu, terus kemudian dia memang diucapkan atau disebut-sebut oleh bawahannya bahwa seolah-olah dia terlibat begitu. Maka tadi saya katakan ini juga harus dipertimbangkan juga bahwa setiap dinyatakan dia adalah terlibat harus ada buktinya, dan setiap kalau didakwakan kepada orang ada pengakuan bahwa seorang pimpinannya terlibat, itu pun juga harus ada buktinya. Pengakuan saja dalam hukum pidana tidak boleh jadikan alat bukti dan bukan alat bukti begitu. Dituntut hukuman mati. Teddy Minahasa, saya bukan bandar narkoba. Mantan Kapolda Sumbar, Irjen Pol Teddy Minahasa dituntut hukuman mati atas kasus dugaan penjualan barang bukti narkoba jenis sabu. Teddy Minahasa menilai tuntutan hukuman mati sangatlah tidak adil. Irjen Teddy Minahasa merasa berat hati dituntut hukuman mati atas kasus peredaran narkoba. Tribun Manado, Ko.id, ex-Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa dituntut JPU hukuman mati atas kasus peredaran narkoba dalam sidang tuntutan yang dilaksanakan. Irjen Teddy Minahasa pun merasa tuntutan hukuman mati dari Jaksa Penuntut Umum, JPU, kepadanya sangat berat.
Hal tersebut diungkapkan Teddy Minahasa dalam pembacaan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dengan segala hormat dan kerendahan hati, saya merasa bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman mati, bagi saya sangatlah berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan, kata Teddy dalam persidangan. Sebab, menurut Teddy, sejak awal didakwa terlibat kasus peredaran sabu, dia bersikap kooperatif. Teddy menyebutkan, dirinya mengikuti semua rangkaian proses hukum dari penyidik, JPU maupun majelis hakim. Berkenan kepada majelis hakim yang mulia untuk mempertimbangkan seadil-adilnya sesuai dengan proses pembuktian selama persidangan berlangsung dan alat bukti yang ada, ungkap Teddy. Baik secara formil maupun material, serta berbagai jasa dan kontribusi saya kepada masyarakat, bangsa, dan negara selama saya mengabdi sebagai anggota Polri, sambungnya lagi. Sebelum menutup nota pembelaannya, Teddy kemudian menyampaikan penyesalannya telah mengenalkan Linda Pujiastuti dengan AKBP Dodi Prawiranegara. Akibatnya, ujar Teddy, dia terjerat dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu. Di hadapan majelis hakim, Teddy mengaku sudah memerintahkan Dodi untuk memusnahkan barang bukti sabu hasil penilapan dari Polres Bukit Tinggi. Namun, Teddy Minahasa menuding Dodi tak menjalankan perintah itu dan justru menjual sabu tersebut melalui Linda Pujiastuti. Seharusnya pada tanggal 24 September tahun 2022 tersebut setelah saya perintahkan musnahkan sabu, disertai dengan memerintahkan Kabid Propam untuk memeriksa Dodi Prawiranegara, ucap Teddy. Dalam persidangan pembacaan tuntutan pada Kamis, tanggal 30 Maret tahun 2023 JPU menilai Teddy terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana. Teddy disebut turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan ibukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram. Atas pertimbangan tersebut, JPU menuntut Teddy dengan hukuman mati. Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin H. Abu Bakar almarhum, dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan, kata jaksa. Teddy Minahasa didakwa bersalah sebagaimana dimaksud pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dia juga menerima uang hasil penjualan sabu senilai $27.300 Singapura atau 300 juta rupiah dari Dodi Prawiranegara. Menurut jaksa dalam dakwaannya, Teddy terbukti bekerja sama dengan AKBP Dodi Prawiranegara, Syamsul Marif, dan Linda Pujiastuti Anita untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika. Narkotika yang dijual itu merupakan hasil penyelundupan barang sitaan seberat lebih dari 5 kg dari barang bukti yang disimpan di Mapolres Bukit Tinggi. Dalam persidangan terungkap bahwa Teddy meminta AKBP Dodi mengambil sabu itu lalu menggantinya dengan tawas. Awalnya, Dodi sempat menolak, namun, pada akhirnya Dodi menyanggupi permintaan Teddy. Dodi kemudian memberikan sabu tersebut kepada Linda. Setelah itu, Linda menyerahkan sabu tersebut kepada Kasranto untuk kemudian dijual kepada bandar narkoba. Total, ada 11 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba ini, termasuk Teddy Minahasa. Sementara itu, 10 orang lainnya adalah Hendra, Ariel Firmansyah, Aibda Ahmad Darmawan, Mai Siska, Kompol Kasranto, Aibtu Janto Situmorang, Linda Pujiastuti, Syamsul Ma'arif, Muhammad Nasir, dan AKBP Dodi Prawiranegara.